Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan soal fisika pada bab kalor dan termodinamika, bagian uji pemahaman pada nomor 4 di halaman 438 hingga 439. Pada soal nomor 4 ini terdapat soal tembaga bermasa 2 kg. Kita langsung saja tulis ya. Yakni bermasa 2 kg berarti massa tembaga itu sama dengan 2 kg. Yang terletak di permukaan tanah, ditarik vertikal ke atas dengan gaya 24 Newton. Oh, ada gaya. Itu 24 Newton. Selama 20 sekon, berarti waktunya T kecil ya. Itu 20 sekon. Lalu dilepaskan, udah nyampe atas dilepaskan. Gitu ya. Jadi posisinya nih ada suatu tembaga, ini tembaga nih. Diangkat, ditarik ke atas vertikal selama 20 sekon. Ini waktu 20 sekon, tapi berarti hanya kita nggak tahu. Terus udah nyampe atas, nah misalnya nyampe atas di sini, nah udah nyampe sini, ini lalu dilepaskan, berarti ke bawah. Tadinya ditarik, lalu dilepaskan ke bawah, lalu pada saat di tanah 84% ini jatuh, ada suatu percikan, kan? Itu 84% energi kinetik. Nah, pas dari energi kinetik diserap oleh tembaga untuk menaikkan suhunya, itu ya, untuk menaikkan suhunya. Seperti ini ilustrasinya. Lalu jika kalor jenis, nah kita lihat soal selanjutnya sampingnya. Jika kalor jenis tembaga, nah kalor jenis tembaganya adalah 420 Joule per kilogram derajat Celcius dan gravitasi sama 10 meter per sekon kuadrat. Kenaikan suhu tembaga, kenaikan ditanya adalah kenaikan suhu tembaga. Dari ilustrasi ini, tembaga diam naik ke atas, udah nyampe atas dijatuhkan, lalu ada suatu percikan api lagi kan, kaget sehingga kalau yang tadinya energi kinetik berubah menjadi energi suhu. Energi panas ini nanti energi kalor ya, dan suhunya. Ditanya kenaikan suhu tembaganya, berarti cara jawabnya, prosesnya adalah kita mencari nilai di sini nih intinya, yakni nilai Q sama dengan 84% dari energi kinetik. Ini yang sebenarnya kita cari, yang mana ketika kenaikan suhu ada di nilai Q. Apa Q-nya sini? Kita tahu nilai Q sama dengan massa jenis tembaganya ya, kali kalor jenis tembaga dikali delta T ya, menggunakan delta T ya, atau perubahan ya, kenaikan suhunya. Ini delta T nya yang dicari. Nah inilah yang dicari, delta T. Seperti itu ya, yang kita cari itu ini delta T nya, kenaikan suhunya. Sedangkan untuk mencari energi kinetik, ya energi kinetik itu kan berarti mereka menggunakan hubungan antara nilai energi mekanik ya, mekanik 1 di atas sama mekanik 2. Awal ya, awal hingga akhir. Kenapa ini 1 di sini? Karena posisi dari atas dilepas. Berarti nanti kita akan menggunakan rumus energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ya, energi mekanik itu apa ya isinya sih? Yakni ada energi kinetik awal tambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir, atau ada di bawah ya, posisi udah di bawah nih ya. Ini EM2 nih hasilnya. EM2, ini EM1. Ada 1 di atas. Akhir ditambah dengan energi potensial akhir. Seperti itu. Ketika energi mekanik 1 di sini kecepatannya masih kosong, nah V-nya masih 0, sehingga energi kinetik ini kan rumus energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Nah di sini masih kosong nih, berarti nilainya 0. Tinggal EP energi potensial memiliki nilai ketinggian ya. Di sini ada M kali G kali H gitu. Energi kinetiknya udah ada kecepatan ya, itu yang kita cari, energi kinetik akhir intinya.
ada kecepatan, massa juga ada semua. Lalu ini energi potensial akhir ketinggiannya 0, maka ketinggian 0 ini nilainya 0. Seperti itu. Berarti inti yang dicari adalah M kali G kali H sama dengan energi kinetik akhir. Itu yang kita cari, nyarinya di sini. Oke, prosesnya seperti itu. Nah, mencari nilai H seperti tadi, kita kan tahu nggak mungkin tahu di sini. Ternyata dia ditarik dari ke atas, ada nilai H. Mencari nilai H berarti ada hubungan GLB, gerak lurus beraturan ya. Mencari nilai H ini dijabarkan lagi. Untuk mencari H itu sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu sekon. Ini adalah rumusnya untuk mencari nilai ketinggian. Ya. Dari ketinggian ini diangkat ke atas. Kalau diangkat biasanya ini ada nilai W. Yang mana nilai W itu nanti dijabarkan ada di percepatan. Rumus percepatan kita dapat dengan cara mencari nilai sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kita tahu di sigma F ini ada hubungan gaya ke atas vertikal sama yang ke bawah. Di sini ada yang ke bawah. Berarti di sini adalah F dikurangin W. Kenapa dikurangi? Karena dia lebih membebankan di sininya. Sehingga massa kali percepatan. W itu rumusnya adalah massa kali gravitasi sama dengan M kali A. Nah, disinilah kita akan menentukan nilai A. Awalnya kita hanya mencari nilai Q seperti ini, tapi bisa dijabarkan hingga tahu nilai suhunya, tapi menjadi energi kinetik itu hubungannya ke energi mekanik 1 dengan energi mekanik 2 mendapatkan nilai energi kinetik akhir untuk yang ini. Tapi untuk energi kinetik akhir dapatkan dari energi potensial yang membutuhkan nilai H ketinggian. Mencari ketinggian dengan rumus ini tentang gerak lurus berubah beraturan ya ke atas, tapi untuk di sini juga membutuhkan nilai percepatan diambil dari nilai sigma F gaya yang mana ada massa kali percepatan. Sehingga di sini juga ketika gaya diangkat ke atas ada suatu beban. Bebannya adalah di sini massa kali gravitasi. Paham ya? Berarti kita mulai dari bawah sini. Yuk kita kerjakan. Yang langkah pertama, kita mencari nilai percepatannya. Berarti sigma F sama dengan massa kali percepatan. Sigma F itu F dikurangi W tadi M kali G massa kali percepatan. Massanya berapa sih dia? Itu 2 kg. Berarti langsung masukkan aja F-nya 24. 24 dikurangi 2 kali 10 sama dengan 2A. 2 kali 10 20, 24 kurang 20 itu 4 sama dengan 2A. Berarti A percepatannya adalah 4 bagi 2. 4 bagi 2. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, dapat A-nya. Baru kita mencari nilai ketinggiannya. Ketinggiannya kita tahu rumusnya di sini H sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kecepatan awal ketika masih ada di bawah itu masih 0. Berarti H sama dengan 0 tambah setengah percepatannya 2, waktunya 20 pangkat 2. Artinya setengah kali 2 itu 1, 20 pangkat 2 itu 400. Berarti H sama dengan 400 meter. Tuh, dapat nilai H-nya. Kalau sudah dapat H-nya, berarti kita masuk ke rumus yang ini. Mencari nilai energi potensial sama dengan energi akhir. Ya, energi potensial awal itu sama dengan energi kinetik akhir. Artinya energi potensial awalnya adalah M kali G kali H sama dengan energi kinetik akhir ya. Udah, energi kinetik aja sebenarnya. Massanya 2, gravitasinya 10, hanya 400. Sama dengan energi kinetik intinya. 4 kali 2 itu 8. Berarti 8.000. Inilah energi kinetiknya. Kalau sudah tahu 8.000, baru kita masukin ke nilai kalor. Q sama dengan 84%, itu 84 per 100. Sama dengan dikali energi kinetiknya. Ini kan harusnya Q sama dengan 84% kali energi kinetik. Berarti kali 8.000. Gitu ya. Buang nolnya 2. Tuh, tinggal 84
dikali 8. Berarti Q sama dengan 4 kali 8, 32, 3, 6, 4, 6, 7, 672 kalori. Ya, sekarang nilai Q ada rumusnya. Berarti Q sama dengan massa tembaga dikali kalori jenis tembaga kali delta T. Kita butuh nilai delta T. Berarti delta T sama dengan, semua pindahkan, kalor per massa dikali kalor jenis. Sehingga kita bisa ubah di sini delta T sama dengan kalornya tadi 672 dibagi massanya 2, kalor jenisnya 420. Berarti delta T sama dengan, ini 4 kali 8, 32, 23, 8 kali 8, 64, 67. Nah, 2 bagi 672 dapat 360, berarti sini dapat 80, 380 berapa ini ya? Kalau enggak 672 nya kita sesuaikan dengan ini 8 kali 80 nih ya, 6720. Kalau enggak ini kita ubah, menjadi 84 dikali 80. Masih sama ya, artinya nggak kita dihitung. Jadi 84 sama 80, nah ini 400, ini nolnya buang, kayak gini ya. 42 sama 84 tinggal coret, 2 sama 2 coret, berarti tinggal angka 8 derajat Celcius. Daripada bingung 6720, mendingan sesuaikan dengan tanda yang ini, kalor tadi. 84 kali 80, 84 sama 42 itu dapat 2 ya. 42 kan 84, 2 sama 2 ini coret, 0 sih tinggal 8 derajat Celcius. Dan inilah perubahan energi kinetik menjadi energi panas kalornya. Jadi jawabannya adalah yang poin B. Oke, poin B. Yang B. Itulah dia pembahasan pada soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.